kita akan melihat bagaimana keinginan orang fasik, keinginan orang benar itu sangat kontras. Dan boleh kita renungkan pada hari ini, kita bagiannya itu yang mana? Yang selalu sering kita lakukan. Shalom Go Traders, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan kita lanjutkan dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amsal ingin memperlihatkan pada bagian ini adalah mengkontraskan antara keinginan orang benar dan harapan orang fasik. Jadi keinginan orang benar itu akan seperti apa dan harapan orang fasik itu seperti apa, begitu ya. Dan kita lihat kalau di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Kesannya di ayat yang ke-24 itu adalah menyebar harta itu seolah-olah kita itu menyebar gitu ya. Artinya sepertinya kayak dihambur-hamburkan begitu ya. Tidak demikian. Menyebar harta itu maksudnya adalah mendistribusikan hartanya dengan sangat tepat. Jadi kalau keinginan orang benar itu selalu mendistribusikan hartanya dengan tepat. Sementara kalau harapan orang fasik, dia bagaimana bisa menghemat secara luar biasa. Nah, kenapa orang yang berhemat itu selalu berkekurangan begitu ya? Bukankah itu prinsipnya? Seharusnya kita kalau rajin menghemat itu kan tentunya kita akan bertambah kaya income kita dan seterusnya. Tidak demikian pemahamannya gitu. Amsal ingin memperlihatkan kalau orang yang menghemat terlampau berlebihan sehingga dia akan selalu merasa kekurangan. Jadi justru sebaliknya ya, kalau kita menghemat secara berlebihan dengan kata lain itu adalah pelit, maka sebenarnya kita akan mengalami kekurangan terus-menerus. Jadi semakin kita hemat maka kita akan mengalami kekurangan. Inilah kedua kontras yang ingin diperlihatkan oleh Amsal. Yang kedua di ayat yang ke-25. Jadi siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang akan selalu memberi berkat itu akan diberi kelimpahan. Dan kata lain Amsal ingin memperlihatkan kalau berkat itu disalurkan dengan benar, itu akan mengalami satu kelimpahan. Nah, kata minum di sini di ayat yang ke-25 itu artinya menunjukkan yang kita kasih itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang penting. Jadi ketika orang membutuhkan sesuatu yang penting lalu kita menjadi saluran berkat, maka itu akan memberkati kita secara luar biasa. Di ayat yang ke-26 atau bagian yang ketiga, Amsal memperlihatkan kata menahan dan berkat itu turun. Menahan gandum di situ dia dikutuki orang. Artinya apa sih menahan gandum di sini? Menahan gandum itu artinya sengaja ingin memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Kita tahu ya bagaimana orang menimbun sesuatu di gudang, lalu kemudian pada ketika orang sudah butuh-butuhnya baru dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan yang sangat setinggi-tingginya. Amsal melihat hal ini sangat tidak baik. Itulah adalah harapan orang fasik, keinginan orang fasik. Justru seperti itu. Kalau keinginan orang benar itu adalah ia tetap mendistribusikan gandum itu sesuai dengan harga yang wajar, maka dia akan mendapatkan berkat turun di atas kepalanya karena membantu banyak orang. Jadi kalau orang fasik itu akan menahan gandumnya supaya harganya tinggi, tetapi kalau orang benar, dia akan mendistribusikannya dengan sangat wajar. Maka dari situlah berkat Tuhan akan berlimpah dalam kehidupannya. Jadi Go Traders pada bagian ini kita akan melihat bagaimana keinginan orang fasik, keinginan orang benar itu sangat kontras. Dan boleh kita renungkan pada hari ini, kita bagiannya itu yang mana? Yang selalu sering kita lakukan. Oleh karena itu, Go Traders mari kita renungkan firman Tuhan hari ini sehingga menjadi kekuatan dan pengharapan bahwa keinginan kita dalam kehidupan kita day by day ini adalah selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.